梦到过风雨花海的似墨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Kira-kira apa ya nama teh baru yang ditambahkan oleh Sumoye itu? Teh Kilau Mesim Semi. Rasanya lumayan, mau coba? Teh ini... Aku tidak tahu kalau Kaisar ada di sini. Feng Ju dari Qingju memberi salam pada Kaisar. Duduklah. Apa kau merasa kaget melihatku? Tidak. Feng Ju merasa senang karena bertemu Kaisar lagi. Tidak disengaja bersikap konyol. Aku kurang hati-hati dan bersikap kurang sopan. Aku permisi, Kaisar. Sebaiknya kita membahas teori Buddha di lain hari saja ya, Kaisar? Tidak masalah. Tunggu sebentar. Gunakan ini. Tadi aku sudah mendinginkannya. Menuangkannya ke badan lagi, nanti itu akan merusak penampilanmu. Kaisar ini lucu sekali. Ini aneh sekali. Aku menyuruh Kaisar untuk mengunjungi Menara Hautian,
Namun dia bilang dia malas dan sekarang malah bersama seorang dewi. Apa jangan-jangan dia berjodoh dengan dewi itu? Kalau seperti itu, saya juga bertemu Anda saat sedang berjalan-jalan di pinggir kolam. Berarti kita berdua juga jodoh. Tidak juga. Siming, manusia hidup di dunia yang menderita, sedangkan para dewa hidup di alam kebahagiaan. Dan syair kita yang agung ini telah memahami semua objek di dunia ini. Apa kau pernah melihat dia begitu tertarik pada orang lain? Selama ini pun terjadi perubahan di 9 alam langit ini. Berbagai kaisar langit pergi dan kembali secara bergantian. Hanya kaisarlah yang tetap di sini. Pandangannya terhadap dunia tidak berubah sejak dulu. Tapi kenapa dia yang biasanya bersikap dingin tapi terhadap wanita ini tidak? Apa kau tidak merasa ini ada yang aneh? Yang Mulia Ketiga, apa Anda tahu mengapa tak ada yang percaya dengan rumormu dengan Dewi Chengyu yang Anda sebarkan sendiri? Di 9 alam langit ini bahkan tidak ada seorang pun yang membicarakannya. Kau ini sedang membicarakan apa? Aku tidak mengerti. Tapi lanjutkanlah. Memancing orang untuk membicarakan rumor bukanlah perbuatan yang terpuji dan terang-terangan. Bukankah sikap terang-terangan itu adalah sikap yang baik? Kau juga bukan dewa yang begitu terhormat. Untuk apa bersikap terang-terangan? Kau harus bersikap secara tertutup dan diam-diam untuk menarik perhatian orang lain dan membuat mereka menebak-nebak, barulah dapat tersebar. Itu caranya. Oh, cara sebagus ini harus aku tiru kalau begitu. Ada beberapa hal yang menjadi tidak menarik karena terlalu terang-terangan. Sebaliknya ada hal yang misterius. Menurutmu, apa kau tidak akan merasa tertarik? Masuk akal. Tapi apa hubungannya masalah ini dengan masalah kaisar yang tadi kita bicarakan? Apa? Lalu apakah kedua orang itu dapat bersama jika satunya bersikap tertutup, satu lagi bersikap terbuka? Ya, tentu saja bisa. Para dewi yang pernah kaisar temui pasti kagum dan menyukainya dengan terang-terangan. Ia pertama kali bertemu dengan orang yang tidak mengejar-ngejarnya dan bersikap cuek. Tidak heran jika dia merasa tertarik. Siming, kau memang penggosip handal di 9 alam langit. Andai aku sehebat kau. Anda berlebihan memuji saya. Jika bukan karena kau yang begitu ahli dalam gosip-penggosip, aku hampir mengira kau membicarakan ini demi mengalihkan perhatianku terhadap dewi itu. Apa itu yang ada di tanganmu? Menang dalam segala pertempuran. Bukankah ini buku cerita yang kau tulis saat bosan? Saya tiba-tiba memiliki inspirasi, jadi ingin melanjutkannya. Kau saja tidak pernah menang dalam berkelahi. Bagaimana jika pembacamu mempraktekkan apa yang ada di dalamnya? Bukankah ini akan menjadi kesalahpahaman? Di dunia ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang mempercayai buku cerita. Benar juga. Yang aku dengar, dua dewa tersebut sangat syok setelah mereka kembali. Tapi aku kan tidak memukul mereka. Migu saksinya. Aku tahu kau tidak menyukainya, jadi aku takkan memaksamu. Tapi jika hatimu sudah tidak memiliki obsesi, kenapa tidak memberikan kesempatan untuk kau mencari kesukaanmu sendiri? Kaisar Langit tiba! Salam Kaisar Langit! Bangunlah. Terima kasih Kaisar Langit! Hari ini, aku akan menikmati bunga sama Kaisar. Apa dia belum tiba? Maaf Ayahanda, tadi Dewa Chonglin datang melapor
bahwa Kaisar sedang meneliti sihir dan tidak bisa datang. Kemudian aku merasa tidak perlu menunggu. Lebih baik dimulai saja perjamuan ini. Antar makanan. Mulailah! Kak Fengju, ayo cepat. Cepat kesini, Ali. Kau jangan sampai terluka karena cermin Miaohua ini ya. Cermin Miaohua. Kak Fengju, bukankah ini air terjun? Kau tidak tahu kan? Air terjun ini adalah cermin Miaohua. Kalau kekuatanmu mampu mengaktifkannya, maka kau pasti bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia manapun. Maksudnya cermin itu bisa memperlihatkan tempat di dunia manapun. Kalau begitu, ayo kita lihat. Cermin Miaohua itu sangat kuat. Hanya dewa yang memiliki kemampuan kuat baru tidak akan terluka karenanya. Siapa yang punya kemampuan begitu? Apa ayahandaku bisa? Di dalam suku dewa, hanya kaisarlah yang memilikinya. Kau tidak bisa. Minggir. Ayahanda jahat. Aku ingat dengan jelas kemarin malam aku tidur di aula Changsung, tapi paginya aku malah terbangun di aula Xingyun. Ayahanda berbohong kalau aku mengigau. Jelas-jelas dia ingin berduaan dengan ibunda. Jadi menggendongku pulang saat aku tertidur. Ia bahkan menipu putranya sendiri. Itu kan keterlaluan. Kenapa setelah terbangun kau tidak pergi ke depan pintu aula Changsan untuk menangis dengan kencang? Ceroboh sekali. Bukankah seharusnya wanita yang bisa merengek dan menangis ternyata laki-laki juga bisa? Tentu saja. Ini adalah jurus terbaik di alam semesta ini. Asal kau mempelajari ini, kau akan dapat melakukan segala hal. Ayo. Kakak Fengju, berapa lama kita sampai ke pavilion Chengtian? Sebentar lagi juga sampai. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar untuk mengemil? Setelah itu baru percepat langkah kita. Ayo duduk. Menurutmu apa makanan enak yang ada di dalam? Cium coba. Lapor Ayahanda, roh bunga telah sempurna. Mohon Ayahanda menikmatinya. Aku sudah lama tidak melihatnya. Mari semuanya ikut melihat. Terima kasih, Kaisar Langit. Kenapa?
Apa ini? Wah. Gawat. Apa yang terjadi? Hati-hati. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Mengapa Sepertinya terbakar? berbahaya. Ada apa ini? Apa ini? Awas, ada sesuatu juga. Gawat. Hati-hati. Apa itu? Gawat. Kau baik-baik saja. Kenapa kemari? Untuk memeriksamu. Minggir! Hamba lalai dalam mengendalikannya dan mengganggu Anda patut diberi hukuman. Mengurus ini adalah pekerjaan mudah. Mengapa begitu saja bisa lalai? Chang Yu, bersalah Kaisar Langit. Maaf Ayahanda. Akulah yang kurang cermat dan memaksa Dewi Cheng Yu untuk membantuku mengurusnya. Tolong hukum aku juga. Jangan bicara seperti itu. Roh bunga ini diurus oleh saya. Masalah ini terjadi karena saya. Tidak ada hubungannya dengannya. Roh bunga diurus di istana Yuanji. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Sudahlah, sudah. Upacara bunga kali ini sangat indah dan disukai banyak orang. Ini semua berkat kalian. Namun kesalahannya juga terjadi karena kalian. Lain kali, kerjakan dengan baik. Jangan buat kesalahan. Terima kasih Kaisar Ayahanda. Langit. Apa itu kebakaran? Ai, cepat cari ibundamu untuk menolong. Ayo cepat pergi. Cia, kenapa tidak menggunakan sihir hujanmu? Apa gunanya suku langit menobatkanmu menjadi Dewi Air? Tidak masalah kalau langsung mengeluarkan benang Tauju untuk memenggal makhluk itu. Tapi proses pemenggalannya akan berjalan agak lama. Minggu tidak akan bisa bertahan begitu lama. Hanya bisa memancingnya keluar.
Jam pakaian ini lain kali harus dicuci dan dikembalikan. Terus harus bertemu dengan kaisar lagi. Bukankah akan mengganggu kaisar? Aku tidak mau mengganggu ketenangan kaisar. Kaisar salah paham. Nona bukannya tidak ingin bertemu kaisar. Kaisar begitu terhormat. Tentu Nona bersedia bertemu Anda setiap hari. Kalau begitu, pakaian ini untuk kenang-kenangan saja, tidak perlu dikembalikan. Bukan begitu maksudku. Kalau begitu, kembalikan setelah kau cuci. Bagaimana kalau aku tidak ingin meminjam pakaianmu? Hari ini kan cuacanya hangat, tidak terlalu dingin. Jadi aku tidak mau meminjam pakaian ini, bagaimana? Tidak bisa. Kenapa, Kaisar? Aku telah menolongmu. Anggap saja ini untuk membalas budimu. Kau bahkan tidak ingin mencucinya? Kaisar senang sekali mempersulit orang lain. Selain ini, aku sudah tidak memiliki hobi lain. Kaisar benar-benar... Aku kenapa? Kenapa kau menolong mereka? Saat mendidikku, Bibi pernah bilang kalau Dewi Agung Qingqiu jangan mementingkan posisi. Qingqiu tidak memerlukan kehormatan, tapi berharap aku bisa membantu sesama. Kalau hari ini aku cuek, bagaimana nanti masyarakat percaya padaku? Anda pasti lelah setelah mengurus upacara. Anda dapat bersantai sekarang. Yang Mulia ketiga. Cheng Yu? Aku datang untuk berterima kasih kepadamu. Roh bunga itu memang sulit dikendalikan. Jangan menyalahkan dirimu. Ini memang urusanku sendiri. Biar bagaimanapun, aku masih berutang budi. Akan kubayar lain kali. Bagaimana caranya? Akan kupikirkan caranya. Kau harus membayarnya. Aku akan tanyakan pada Siming, apa dia sudah menemukannya. Kak Fengju, kau terus termenung setelah pulang, sama seperti ibunda dulu. Apa kau sedang jatuh cinta? Hah? Apa ini barang pengikat hubungan? Sembarangan. Salam kepada Yang Mulia Fengju dan Dewi Tiansun. Apa pesan dari Bibi? Ini adalah buku yang dipesankan Nyonya untuk diberikan pada Anda. Kau mengatakan sesuatu pada ibumu? Ali tidak mengatakan apapun.
Kakak mengajariku kata tidak tahu malu. Jadi aku bertanya pada ibunda apa artinya dan bagaimana melakukannya agar aku lebih dari ayahanda. Nyonya memberi pesan, jika besok belum selesai, maka akan menyuruh Anda mengikuti perjodohan dan perjamuan yang sangat lama. Apa? Kalau memang perjodohan, kenapa harus mengikuti perjamuan juga? Kak Fengju, apa artinya perjodohan dan perjamuan? Hari ini masyarakat umum membicarakan tentang istana Qingtian yang terbakar. Mereka bilang kau ini ditarik dari alam kebahagiaan ke alam penderitaan. Begitu? Jika dipikir-pikir, saat terjadi kebakaran di istana Qingtian dan adik kaisar yaitu Tuan Putri Jihe terjebak dan kaisar segera datang dan menolongnya. Terlihat kaisar memiliki perasaan khusus pada adiknya ini. Kemungkinan lainnya, kaisar kebetulan sedang berada di sana saat terjadi kebakaran. Dia melihat seorang dewi cantik yang sedang bertarung dengan iblis dan hampir saja kalah sehingga dia tidak tega, kemudian membantunya. Jika dibilang kau menolongnya karena dia itu cantik, aku sama sekali tidak mempercayainya. Namun jika dipikirkan kembali, jika kau ingin mencari seorang istri, Jihe pun lumayan juga. Begini saja, saat Jihe pulang, aku akan memujuk ayahanda untuk memaafkan kesalahan Jihe dan mengizinkannya kembali ke istana Taichen. Wanita cantik? Mereka merasa ia cantik? Hah? Ternyata selera mereka bagus juga. Kau benar-benar bertemu wanita cantik di sana? Apa kau serius ingin bermain catur denganku? Ayo main. Ayo. Nona? Nona, mengapa masih belum merias diri? Jam berapa ini? Kenapa kalian semua ada di sini? Nyonya memberi pesan untuk segera merias Anda dan pergi ke aula sinar bulan. Para pemuda tampan sudah menunggu Anda di sana. Bibi kejam sekali. Mengapa kau menolong mereka? Saat mendidikku, Bibi pernah bilang, Dewi Agung Qingqiu jangan mementingkan posisi saja. Qingqiu tidak memerlukan kehormatan, tapi berharap aku bisa membantu sesama. Kalau hari ini aku cuek, bagaimana nanti masyarakat bisa percaya padaku? Lapor Kaisar, Tuan Putri. Zihe memberi salam kepada kakak. Ada apa? Zihe telah bersalah dan bersikap ceroboh. Untung ada kakak yang melindungi dan Kaisar Langit yang berbaik hati, sehingga aku berkesempatan untuk kembali lagi. Selama ini, Zihe selalu merindukan kakak. Apakah Kaisar Langit berbaik hati. Seharusnya kau memberi hormat padanya. Ayahanda mempercayakan aku pada kakak? Seharusnya aku memberi hormat pada Dewi Doumu. Sekarang posisiku diturunkan dan gelarku dihapuskan. Zihe merasa sangat menyesal. Mohon kakak membantuku kembali ke Istana Langit untuk berdoa pada ayahanda dan lanjut melatih diri. Lihat situ.
Aku ini ahli dalam perjodohan. Penasaran? Lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Aku ingin melihat. Cantik sekali. Iya, benar sekali. Iya benar. Lihat, Pak. Dia tiba. Lihat itu. Lihatlah. Wah, itu dia tiba. Itu siapa? Dia sudah datang. Nona Fengju. Nona Fengju. Itu Nona Fengju. Oh iya, cantik tuh. Iya, Cantik iya. sekali. Hei, kemana? Nona, tunggu. Nona, Tunggu. Hei. Nona Fengju. Tunggu aku. Tunggu aku. Nona. Nona Fengju. Jangan lari. Nona, tunggu dulu. Nona Fengju. Nona, tunggu. Nona mau kemana? Hei, Nona, kenapa? Tunggu kami. Nona. Nona, jangan lari. Kemana? Tunggu. Nona. Hei, Tunggu aku. cepat. Nona, Jangan lari. mau kemana? Dia mau kemana? Kalau masih 5 orang, aku masih bisa menghindar, tapi mereka banyak, ada puluhan. Maaf pengganggu. Aku akan pergi. Sedang apa kau di sini? Kaisar, kenapa dia ada di sini? Aku mandi. Jangan melihatku terus. Berbalik badan. Jangan melihatku, berbalik badan lah. Tunggu. Kau melupakan sesuatu. Oh iya, ada lagi. Kipasku tertinggal. Jika aku mengganggu, tolong dimaafkan saja ya. Permisi?
Bai Fengjiu, kau itu akan menjadi pimpinan dari Qingqiu. Bukan seekor rubah kecil di istana Taichun lagi. Harus tenang. Tenang. Aku harus tenang. Salam Yang Mulia Ketiga. Chonglin, sudah larut. Jangan mencari kaisar lagi. Tapi... Patuh saja padaku. Pulanglah. Baik. Di mana dia? Sudah pergi? Kau tidak mengejarnya. Wanita cantik di istana Chengtian itu ternyata Bai Fengjiu. Kau harus mempertimbangkannya. Jika kau menjadikannya sebagai istri, kelak kau harus memanggil Yehua dengan paman. Aku akan menjadikan Cheng Yu sebagai anak angkatku. Bagaimana? Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah kesalahan dalam memilih teman. Apa dia sedang mengalihkan topik? Ali, misalnya kau menyukai seorang gadis dan saling bertemu lagi beberapa tahun kemudian. Tapi kau ketahuan olehnya kalau kau masih memakai popok. Apa yang akan kau lakukan? Aku kan sudah lama tidak pakai popok. Ini kan hanya misalnya. Itu memalukan. Hal seperti itu sama memalukannya dengan Kak Fengjiu yang menjatuhkan pakaian sendiri di depan pria yang disukai. Apa suka seperti itu? Aku pasti akan mencari sepotong tahu lalu menabrakkan diriku sampai mati. Kakak mau kemana? Mencari sepotong tahu. Kemarin ibunda mencarimu semalaman. Ibumu mencariku? Iya, ingin mendengar kata-katanya. Cepat katakan. Xiao Jiu begitu kekanak-kanakan bagaimana aku harus mencarikan suami. Bahkan Dewi Cheng Yu saja sudah punya pasangan. Cheng Yu? Ada apa dengan Cheng Yu? Ibunda berkata begitu. Dewi Cheng Yu membuat Kaisar Langit marah di upacara bunga. Untung saja ada Yang Mulia Ketiga. Tidak disangka Yang Mulia Ketiga menyimpan hati padanya. Kenapa aku tidak tahu kalau terjadi sesuatu padanya? Aku akan mengunjunginya. Begitu kekanak-kanakan bagaimana mencarikan suami untuknya. Cheng Yu! Cheng Yu, kau baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Duduklah, ayah. Kemarin aku bersembunyi untuk menghindari perjodohan dari bibiku. Dan tadi aku dengar masalah dirimu di upacara bunga kemarin. Kau baik-baik saja kan? Baguslah. Kalau begitu, setelah ditolong Yang Mulia Ketiga, apa Dewi Cheng Yu akan tergerak hatinya? Jangan sembarangan. Tadi kau membahas tentang perjodohan. Apa ada seseorang yang memikat hatimu? Mana mungkin aku menemukannya. Tapi aku sangat lelah setelah berlarian. Kaulah yang paling hebat dalam urusan kabur. Tunggu sebentar. Di mana gelangku? Aduh. Jangan panik, pikirkan baik-baik. Apa mungkin terjatuh kemarin? Kemarin? Aku
Aku ingat sekarang. Habislah.如梦成全，当珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，当展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像隔世的情欢回味了的心愿，偏偏不知不觉跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是锋芒的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪催离别，是繁华褪尽无声忘却，心意不变，我心口人间的甜。